baik teman-teman, ini mungkin yang terakhir Pak Bas. Terakhir mungkin motivasi. Walaupun tadi juga banyak sebenarnya motivasi. Nah, mungkin ini motivasi untuk anak-anak muda biar tetap semangat, biar tetap istiqomah dalam berusaha. Kira-kira apa motivasi yang paling utama untuk anak-anak muda ini Pak Bas? Untuk bisnis ya Pak ya, untuk bisnis ya, untuk bisnis ya tetap kreatif tadi. Tetap kreatif ya. Karena harus kreatif ya. Itu dasarnya. Karena apa? Usaha ini kira-kira kalau sudah berat, masih ditowakuni, ya kan? Ya. Siapapun akan nggak mau. Akan nggak mau ya. Iya. Jadi harus banyak alternatif, harus banyak pilihan-pilihan. Ya. Apa yang kira-kira punya perspektif bisnis yang baik ke depan? Itu kalau kita gali sekarang berdarah-darah nggak apa-apa, omong itu potensinya besar, jangka panjang. Tapi jangan yang hit and run kayak trading gitu. Ya, nah, gitu ya. Ya. Itu ya. Ya, kayak gitu-gitu jangan. Kalau itu sih nanti malah babak belur. Kalau kita ini merintis itu sebagai pengalaman untuk dijadikan ilmu bangun bisnis ke depan. Ya. Seperti gitu sih. Berarti yang nomor satu adalah kreatif. Kreatif, harus kreatif tetap, karena unsur untuk bisnis itu kreatif. Jadi kalau umpama ini ada, kan banyak orang yang nggak punya mindset bisnis itu kan semua dilihat itu kan negatif. Tapi kalau udah mindsetnya itu mindset bisnis, ini ada peluang, ini kayaknya bagus, ini banyak sebetulnya peluang. Banyak peluang. Semakin orang itu terus menggali, semakin banyak menemukan peluang. Jadi dari sudut pandang saya ini peluang. Dari sudut pandang yang cara berpikirnya orang lain belum tentu. Itu. Nah makin ke depan karena kita jam terbang, nah itu makin terbuka kreativitas itu. Itu karena jam terbang. Selain kreativitas apa Mas? Mungkin? Ya tadi ya, mungkin knowledge tadi ya. Knowledge dan skill tadi. Kalau mau jadi profesional seorang entrepreneur loh. Untuk orang entrepreneur terus harus itu. Kalau itu sudah dimiliki, nah baru kita sebenarnya nomor 2. Kalau sudah kita punya itu, nomor 2 yang harus itu SDM. SDM ya. SDM, bukan duit. Bukan duit, ya. Bukan duit. Berarti duit itu nomor berapa ini Pak? Duit itu nomor sekian kalau bisnis itu tumbuh. Jadi bukan nomor 1. Bukan nomor 1 ya? Bukan, seperti saya contohnya sekarang, saat ini. Swalayan saya akan kembangkan, ada 2 tantangannya. Yaitu mencari outlet yang layak, sama SDM. Udah, bukan duit. SDM ini yang ngelola ya? Yang dari outlet itu ya? Itu SDM. Nah, SDM itu karena nanti perusahaan itu key success faktornya itu sebenarnya di human resources. Makanya human resources itu tuh didikit tuh human capital. Aset sebetulnya. Orang itu aset. Ya, makanya kalau umpama ada teman-teman yang dia punya skill apa, saya mau. Saya punya ini Pak, ini punya ini, tapi saya nggak punya duit. Mau saya. Nah, ini teman-teman ada peluang. Kalau teman-teman ada skill, ada keterampilan, ada kreatif apa, Abbas mau bisa kerjasama. Iya. Nanti silakan aja kontak di nomor. Saya tulis di deskripsi ya. Abbas dulu itu kita pernah punya ini jargon itu masih berlaku nggak sekarang? Botol, bodol, bobol. Kira-kira Pak Abbas. Botol, bodol, bobol. Ya. Sebetulnya itu jargon yang apa ya istilahnya itu? Bisnis cepet-cepetan ya? Cepet-cepetan gitu ya? Ya. Bisnis cepet-cepetan. Artinya orang lain. Ya. Bisnis duit orang lain. Ya. Bisnis orang lain. Ya. Brand optimis gitu maksudnya. Ya, cepet-cepetan kan artinya. Sebetulnya yang semua ini yang dilakukan orang-orang ya seperti itu. Mau siapa? Khairul Tanjung. Ya. Semua itu kan tenaga orang lain, nggak mungkin kan. Tapi kita harus punya knowledge dan skill. Untuk memanage itu berarti kita harus punya skill manajerial, kan itu untuk membangun SDM. Itu karena apa? Kalau tidak dibangun,
ya kita nggak paham untuk jadikan besar seperti apa. Jadi tenaga orang lain tadi adalah Itu maksudnya. Nggak mungkin tenaga kita. Iya. Karena kita membangun bisnis itu harus dibangun sistem supaya perusahaan tadi tidak tingkat ketergantungannya tinggi pada owner, pada kita. Nah itu harus ditato. Seperti saya dulu bangun Bitrep. ya, Awalnya kan saya yang nego sendiri ke Garuda, ke Citylink, ke ini gitu. ya, Terus saya yang HRD ya saya, ya kan, yang rekrut orang ini apa segala macam. Pemasaran saya juga roadshow se Indonesia itu setahun itu sama Pak Rinto. Itu juga saya. Tapi itu harus diduplikasi. Harus dicarikan orang-orang siapa bagian sales manager, siapa sales marketing, siapa finance manager, siapa HRD manager, siapa operational manager. Itu harus ditata dulu untuk memenuhi organisasi supaya sistem ini jalan. Nah sebelum jalan ya saya semua. awalnya gitu dulu. Iya, saya semua. Nah itu. Jadi maksudnya tenaga orang lain itu. Tenaga orang itu karena nggak mungkin. Kalau tenaga kita sendiri ya itu nggak mungkin besar. Itu perusahaan company, family company, perusahaan keluarga. Nggak bakal besar kalau itu tidak dibuka manajemen seperti konsep yang profesional. Nah itu yang disebut tenaga orang lain. Kalau duit orang lain ya tadi yang saya bilang, kalau umpama bisnis itu layak, ya kan, itu bank itu berbondong-bondong ngasih pinjem. Tinggal kita kan ada berapa uang kita, berapa ini jangan sampai salah ngitung, kan gitu. Bahkan kalau umpama usaha yang sudah itu kita bangun uang sendiri, itu jangan-jangan malah nggak layak. Umpama kita mau bangun hotel, ini butuh 70 miliar. Saya punya uang 70 miliar. Terus semua tak bangun sendiri, itu belum tentu visible. Ada kombinasi. Berapa uang pribadi, uang sendiri, modal yang di store, terus berapa uang yang dipinjam untuk bangun itu ada hitungannya, ada cash flow, cash out, cash in. Itu makanya jangan awal-awal udah uang aja. Wah itu nggak mungkin bisa bisnis tuh kalau awal-awal uang. Awal-awal dia market tadi loh, ada apa di pasar, seperti itu. Kalau seperti investor, Pak Gas, kan kadang-kadang kalau ada usaha sudah mulai tumbuh, ada investor masuk. Investor itu bukan bank maksudnya, mungkin bisa pribadi. Oke. Biasanya hitung-hitungannya seperti apa? Pak? Nah, kalau investor tergantung si owner, si pemilik. Iya. Jadi itu nggak ada hukum yang pasti, tinggal nego. Iya. Who need humor? Siapa lebih butuh siapa? Ya kan? Kalau umpama, wah ini perusahaan saya tumbuh, ini kalau saya nggak kasih modal suntikan saya bahaya, ya kan? Akhirnya cari partner. Nah untuk mencari partner itu juga ada risiko, ya kan? Kalau cuman dia butuh duit itu larinya ke bank aja, jangan investor. Tapi kalau dia butuh partner, apa Bu? Jadi kalau dia itu butuh partner itu bukan semata-mata uang itu pakai lembaga kepercayaan aja. Dia butuh, dia ahli di marketing, ya. Terus dia ini pengendalian perusahaan ini, dia butuh orang finance. Nah itu boleh partner cari orang yang menguasai finance. Atau dia orang HRD, cari orang yang finance atau cari yang marketing. Pokoknya harus ada 5-4 fungsi itu yang dikombain. Ahli pemasaran, ahli keuangan, ahli operasional, dan ahli pemasaran. Jadi itu manajemen fungsionalnya kan di situ. Nah itu ditata, taruh, setelah itu baru. Kalau yang terakhir tadi untuk bisnis orang lain ya Mas? Bisnis orang lain tadi itu. Jadi kalau umpama kita bisnis memulai dari bisnis itu paling susah kan memulai dari nol. Mulai dari nol. Nah, anak-anak muda itu biasanya sebagai andalan duit, kan gitu. Supaya dia berani mau usaha itu duit. Malah salah tadi. Jangan duit. Mulai dari nol itu memang ya kalau perlu ikut orang. Dulu ya. Iya, ikut orang nempel. Iya. Nah, bisnis orang lain tuh gini. Ya kayak startup tadi sebetulnya. Dia sudah membaca peluang, sudah menganalisa semua, dia sudah memulai, sudah apa, ini tinggal dulu gitu aja. Nah itu kita boleh masuk, nempel sana. Nah itu juga kita pelajari. Saya menguasai skill di mana, dia menguasai skill di mana. Seperti saya dengan Pak Rinto. Kenapa dengan Pak Rinto?
Pak Rinto menguasai IT. Ya, saya nggak menguasai. Saya ngerti manajemen, ngerti finance, ngerti marketing, ngerti bisnis retail. Ya. Nah, tapi saya nggak ngerti ini. Jadi kan butuh partner. Ya. Itu makanya saling menutupi itu nanti lama. Itu lama. Itu kalau mau ini itu yang disebut bisnis tidak merintis. Saya bisnis orang lain tadi. Tidak harus bisnis yang kita bangun dari awal juga. Enggak juga. Itu. Baik teman-teman, ini luar biasa, kita sudah hampir berapa menit tadi, hampir 25 menit kita berbicara dengan Pak Basuki. Tentunya banyak ilmu yang sudah kita dapat. Nanti teman-teman bisa komen di bawah kalau ada pertanyaan. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti mungkin saya akan bertanya ke Pak Bas. Kira-kira jawabannya seperti apa. Untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih Pak Bas. Mudah-mudahan Pak Bas Sama-sama Pak Fadil. mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Teman-teman semua juga diberikan kemudahan dan kelancaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.